Xiao Chen merasa puas karena bisa bertemu Liu Ruyue sekali sebelum meninggalkan Kekaisaran Naga Ilahi. Seperti dugaannya, Liu Ruyue telah kehilangan ingatannya. Namun, yang lainnya baik-baik saja. Itu sudah cukup baginya. Xiao Chen mendongak dari kaki gunung Istana Naga Putih. Dia masih bisa melihat bulan yang cerah, tetapi tidak keindahan di bawahnya. Aku akan berhenti di situ. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan mengubur pikirannya dalam-dalam di hatinya. Kemudian, dia pergi saat hari sudah malam. Sudah waktunya untuk meninggalkan Kekaisaran Naga Ilahi. Dengan fiksasi dan kekhawatirannya yang sementara teratasi, Xiao Chen mengenakan topeng Dewa Kematian dan bergegas pergi ke dalam kegelapan malam. Dia tidak bisa menggunakan formasi transportasi atau menunggangi burung nasar darah iblis. Dia harus mengandalkan teknik gerakannya untuk bepergian, jadi akan butuh waktu lama baginya untuk keluar dari Kekaisaran Naga Ilahi. Xiao Chen tidak terburu-buru. Semakin dia terburu-buru, semakin mudah untuk mengacaukannya. Selama 10 hari pertama persembunyian Xiao Chen, dia merasa bahwa topeng Dewa Kematian belum tentu sangat ampuh. Lebih jauh, ia merasa topeng Dewa Kematian agak aneh. Topeng itu mudah memancing emosi negatif. Xiao Chen mencari tempat-tempat terpencil untuk bersembunyi dan mengolah seni tempering tubuh naga ilahi di siang hari, kemudian, ia bepergian di malam hari, mengenakan topeng Dewa Kematian. Segera, 2 bulan berlalu. Tidak ada tanda bahaya atau tanda bahaya. Sepanjang jalan, ia merasakan beberapa pengejar, tetapi ia menghindarinya, tidak ada insiden besar yang terjadi. Hal yang mengejutkan Xiao Chen adalah bahwa sebagian besar pengejar itu bukan dari pengawal naga darah tetapi sebenarnya adalah pembudidaya garis keturunan naga emas. Pada hari itu, Xiao Chen selesai mengolah dan bangkit dari tempat persembunyiannya di pegunungan terpencil tepat saat malam hampir tiba. Bang! Xiao Chen meninju, dan vital ki-nya melonjak seperti naga, terus-menerus mengembara. Sebuah kekuatan besar meledak dari cahaya tinjunya, dan, ledakan, yang keras dan menusuk bergema di sekitarnya, mengguncang gunung terpencil tempat ia berdiri. Ia meludahkan seteguk udara keruh, lalu berkata dengan lembut, aku mencapai 150 kekuatan kuali. Selama 2 bulan kultivasi yang pahit, seni tempering tubuh naga ilahi Xiao Chen terus meningkat, sekarang mendekati puncak kesempurnaan lapisan ke-6. Hal ini secara bertahap memungkinkannya untuk memahami apa yang dikatakan Kaisar Naga berlumuran darah. Mencapai puncak kesempurnaan seni tempering tubuh naga ilahi hanyalah permulaan. Tubuh perang naga ilahi Xiao Chen sebelumnya hanyalah lelucon. Tubuh perang naga ilahi yang sebenarnya benar-benar mengubah fisik seseorang, mencapai tubuh ilahi yang diperoleh. Di dunia ini, sejumlah kecil orang terlahir dengan tubuh istimewa, yang memberi mereka tubuh fisik yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Berbagai bentuk tubuh itu memiliki efek yang tak terbayangkan. Di antara kelompok bentuk tubuh istimewa ini, sangat sedikit yang menonjol tubuh yang dikenal sebagai tubuh ilahi. Semua orang menginginkan tubuh seperti itu. Jika klan bangsawan berhasil menghasilkan seseorang dengan tubuh ilahi bawaan, itu adalah tanda kebangkitan mereka. Jika orang dengan tubuh ilahi itu dapat tumbuh secara normal, ia dapat menjadi tak tertandingi di lingkungannya. Setelah mencapai keberhasilan, ia dapat melakukan hal-hal hebat. Orang seperti itu akan memungkinkan klan mereka bangkit, memungkinkannya berkembang selama 1000, 10.000 tahun dan bahkan lebih lama. Adapun seni tempering tubuh naga ilahi, ia menggunakan teknik kultivasi yang dikombinasikan dengan garis keturunan ras naga untuk membentuk tubuh ilahi yang diperoleh. Ini menunjukkan betapa mengerikannya teknik kultivasi ini. Sangat sedikit teknik kultivasi di dunia yang dapat menghasilkan tubuh ilahi, hampir tidak ada. Ketika aku mengolah seni tempering tubuh naga ilahiku hingga puncak kesempurnaan, aku akan terlahir kembali, dan tubuhku tidak akan berbeda dari tubuh ilahi sejati. Pada saat itu, kultivasiku akan meningkat, dan tubuh fisikku akan sangat kuat. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Chen. Keinginannya untuk menjadi kuat semakin kuat, dan ambisi memenuhi dirinya. Keadaan menyedihkan Xiao Chen hari ini hanya memiliki satu alasan, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, dia tidak cukup kuat. Jika dia cukup kuat, apakah dia perlu menunjukkan begitu banyak rasa takut dan khawatir? Jika dia cukup kuat, apakah teman-temannya perlu mengambil risiko bahaya agar dia bisa melarikan diri?
Cepat atau lambat, Xiao Chen akan kembali dengan terhormat. Tidak seperti sekarang, di mana dia harus menyelinap pergi. Wosh, wosh, wosh. Tepat pada saat ini, raungan naga terdengar di sekitarnya. Sosok-sosok terus berkelebat di udara, berkumpul di gunung terpencil ini. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang di balik topeng, dia tidak merasa gugup. Dia merasa sangat yakin bahwa pihak lain belum memverifikasi identitasnya, hanya menyimpan beberapa tebakan dan kecurigaan. Selama Xiao Chen tetap berada di Kekaisaran Naga Ilahi, dia akhirnya akan ditemukan oleh sekelompok orang ini. Segera, sekelompok kultivator ras naga berkumpul di depan Xiao Chen. Pemimpinnya mengenakan jubah naga emas dan memiliki lambang kota naga leluhur di dada pakaiannya. Pemimpin ini adalah seorang venerate suci penyempurnaan puncak, hanya setengah langkah dari tokoh berdaulat. Dia adalah murid sekte dalam gerbang naga. Semua kultivator di belakang orang ini memiliki aura yang kuat dan mantap. Mata mereka jernih dan cerah, dan mereka memiliki energi esensi sejati yang luas. Kultivasi mereka semua adalah tahap cahaya suci tahap akhir. Mereka adalah anggota Korps Pelindung Naga, sebuah faksi kuat yang hanya mematuhi klan Kerajaan Naga Emas. Mereka tersebar di seluruh kekaisaran, hadir di mana-mana. Mereka semua adalah elit. Saya Qin Feng, murid sekte dalam gerbang naga. Maaf telah mengganggu kultivasi Anda. Saya tidak memiliki niat jahat. Selama Anda melepas topeng dan memverifikasi identitas Anda, kami akan segera pergi. Catatan TL, Qin Feng ini berbeda dari Master Istana Ketiga Istana Naga Emas. Karakter untuk Feng berbeda, yang ini berarti angin sedangkan Master Istana Ketiga berarti puncak gunung. Orang yang datang sangat sopan, semakin mendukung keyakinan Xiao Chen bahwa pihak lain tidak menebak identitasnya. Ekspresi Qin Feng tetap tenang. Namun, murid-murid lain dari kota naga leluhur semua meletakkan tangan mereka di senjata mereka, bersiap untuk menyerang kapan saja. Setelah 2 bulan pengejaran, orang-orang ini masih tidak menemukan apapun. Sama sekali tidak ada jejak Xiao Chen di dalam Kekaisaran Naga Ilahi. Bagi eselon atas Istana Naga Emas, ini hampir mustahil. Tidak terpikirkan betapa sulitnya menemukan satu orang. Orang-orang bijak di Istana Naga Emas menduga bahwa Xiao Chen memiliki harta karun yang dapat menyembunyikan aura, mungkin mengisolasi semua aura dan bahkan menghindari ramalan. Oleh karena itu, Istana Naga Emas mengecilkan parameter pencarian mereka dan berfokus pada tipe orang yang mencurigakan ini. Sayangnya, orang-orang ini tidak berbudi luhur, lagi pula, mereka sengaja menyembunyikan aura mereka. Bahkan jika itu bukan Xiao Chen, mereka bukanlah orang yang bisa disinggung dan memiliki temperamen yang sangat eksentrik. Selama 2 bulan terakhir, Korps Pelindung Naga dan para pengikut klan Qin telah banyak menderita karena ini. Oleh karena itu, mereka bersikap jauh lebih sopan. Jika mereka melakukan semuanya dengan benar dan mereka masih tidak bisa akur, maka mereka akan menyerang. Maaf, saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Suara tenang Xiao Chen datang dari balik topeng, menunjukkan senyum dingin. Seberapa besar klan Kerajaan Naga Emas membencinya? Tidak terpikirkan bahwa mereka bahkan mengaktifkan Korps Pelindung Naga. Kalau begitu, kita hanya bisa menggunakan kekerasan. Ekspresi Qin Feng berubah dingin. Dia melambaikan tangannya, dan anggota Dragon Protecting Corps yang bersamanya langsung menarik senjata mereka, membentuk formasi pedang dengan ki pedang yang melonjak saat mereka mengepung Xiao Chen. Formasi pedang yang dibentuk oleh 10 anggota Korps Pelindung Naga memunculkan cahaya pedang yang memenuhi udara, membentuk formasi pembunuh tanpa batas. Mereka ingin menyapu Xiao Chen ke dalamnya dengan paksa. Wosh! Sosok Xiao Chen berkelebat. Setelah bersiap sejak lama, dia dengan mudah menghindari ini. Kemudian, dia menyerbu ke dalam hutan lebat. Korps Pelindung Naga meraung. Formasi pedang tidak menjadi kacau, memunculkan naga besar yang terbuat dari cahaya pedang dan ki pembunuh tanpa batas yang mengejar. Seorang anggota Korps Pelindung Naga tetap berada di sisi Qin Feng dan bertanya, "Tuan Muda Qin, menurutmu berapa peluang orang ini adalah Xiao Chen?" "Mungkin 0, tapi mungkin juga dia." Meski begitu, itu tidak masalah. Siapapun yang bersembunyi seperti itu tidak akan menjadi orang baik. Kaisar Naga Emas Ungu lebih suka kita membunuh karena kesalahan daripada membiarkan Xiao Chen melarikan diri. Masalah ini sudah sampai ke Kaisar Naga.
Dia hanya seorang yang mulia suci yang tidak penting, untuk berpikir bahwa dia bisa membuat Kaisar Naga Emas Ungu marah hingga mengeluarkan perintah pembunuhan. Dengan ekspresi serius, Qin Feng berkata dengan serius, "Kau tidak mengerti apa arti tinju naga tertinggi, kau bahkan kurang mengerti apa artinya tinju naga tertinggi mengalahkan tinju naga kaisar. Jika seseorang mengabaikan api, mustahil untuk memadamkannya saat api itu tumbuh menjadi kobaran api yang membara. Itu akan menjadi tragis. Itu masuk akal. Tuan Muda Qin benar-benar seseorang dari klan kerajaan. Kau memandang masalah ini lebih jauh daripada kami. Hentikan sanjunganmu. Aku hanyalah seorang prajurit. Hei!" Tiba-tiba, ekspresi Qin Feng sedikit berubah. Sepertinya sesuatu yang tidak terduga terjadi. Qin Feng tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melompat dan terbang. Setelah tertegun beberapa saat, anggota Korps Pelindung Naga itu mengikutinya. Ketika dia mencapai sisi Qin Feng, dia merasa terkejut. Bagaimana bisa seperti ini? Pohon dan rumput tumbuh liar di hutan lebat di bawah. Formasi pedang tak terbatas dari 10 anggota Korps Pelindung Naga terperangkap di tanaman hijau. Ki pedang tak terbatas terbang ke sana kemari, dengan liar memotong cabang-cabang pohon. Serpihan kayu beterbangan. Namun, semakin cepat ki pedang menebas cabang-cabang, semakin cepat dan tinggi pohon-pohon itu tumbuh. Pada saat anggota Korps Pelindung Naga sadar, mereka sudah terjebak dan tidak bisa keluar lagi. "Ayo pergi, orang-orang ini tidak bisa diselamatkan. Kita menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kita singgung." Ekspresi Qin Feng berubah drastis. Bagaimanapun, dia adalah murid sekte dalam gerbang naga, orang yang sangat tegas. Qin Feng pergi begitu saja, meninggalkan tim Korps Pelindung Naga ini dan mengabaikan hidup dan mati mereka. "Kau ingin pergi sekarang? Sudah terlambat." Kemarahan Cakrawala. Pada suatu saat, Xiao Chen muncul di atas keduanya dan mengeksekusi tahap ketiga kemarahan Cakrawala. Petir ilahi 5 elemen mengalir di tubuh Xiao Chen. Ketika dikombinasikan dengan cahaya pedang yang tak terbatas, itu membentuk dunia kecil di telapak tangannya. Dengan lambaian tangan Xiao Chen, kemarahan yang tak terbatas memenuhi tempat itu. Ruang menjadi kacau. Sebelum keduanya bisa bergerak, Xiao Chen menyendok mereka ke dunia kecil di telapak tangannya. Topeng Dewa Kematian datang dengan bayangan void, teknik rahasia. Xiao Chen menggabungkannya dengan keadaan ketiga kemarahan Cakrawala untuk menaklukkan musuh. Hasilnya, ia berhasil mengalahkan dua yang mulia suci, yang bisa melawan tokoh berdaulat biasa, dengan satu gerakan. Krak, Xiao Chen mengepalkan tinjunya dengan erat, dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi di dunia di dalam telapak tangannya. Setelah beberapa saat, ia mengendurkan tangannya. Petir menyambar, dan cahaya pedang melonjak. Kemudian, daging dan darah dimuntahkan. Darah segar itu sangat menarik perhatian di dunia cahaya ini, seperti bunga apel berduri merah yang mekar di tangan Xiao Chen. Darah merembes keluar, cerah dan memikat. Apakah sudah berakhir? Tangisan menyedihkan di hutan lebat di bawah akhirnya berhenti. Sang melompat dan tiba di samping Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk. "Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus pergi dengan cepat." "Benar, tanda hubung tanda hubung tanda hubung." 2 hari kemudian, di hutan lebat ini, seorang pria tampan dengan udara yang mulia, mengenakan jubah naga ungu emas, muncul di hutan. Saat orang ini melihat dan mencari mayat-mayat anggota Korps Pelindung Naga, yang telah meninggal dengan menyedihkan, di tanah, dia berpikir keras. Segera, beberapa orang bergegas dari segala arah. Setiap orang yang datang berlutut dengan satu kaki dan melaporkan dengan hormat kepada orang ini. "Yang mulia Putra Mahkota, kami mencari 50 km ke timur, tetapi kami tidak menemukan mayat Tuan Muda Qin Feng. Yang mulia Putra Mahkota, kami juga tidak menemukan apapun di selatan." Saat informasi mengalir masuk, pemuda yang mengenakan jubah naga ungu emas itu bergumam, "Dalam 2 bulan terakhir, ini adalah pertama kalinya seorang murid klan kerajaan meninggal. Tidak peduli siapapun itu, aku akan menemukannya. Tentu saja, hanya ada satu orang di Kekaisaran Naga Ilahi yang dapat dipanggil sebagai Yang Mulia Putra Mahkota." Waktu berlalu, dan Xiao Chen mendekati perbatasan Kekaisaran Naga Ilahi. Sejak Xiao Chen membunuh Qin Feng dan kelompok Korps Pelindung Naga itu, ia telah menghadapi semakin banyak serangan. Namun, Xiao Chen tidak dapat disalahkan untuk ini.
Ketika roda-roda kekaisaran berputar dan semua organisasi bekerja sama, penemuan hanyalah masalah waktu, bahkan dengan topeng Dewa Kematian. Ada banyak orang bijak di kekaisaran. Jika seseorang menghilang tanpa jejak, orang itu pasti memiliki harta yang dapat mengisolasi auranya. Ketika perburuan difokuskan pada aspek itu dan memeriksa semua orang yang mencurigakan, orang itu akhirnya akan ditemukan. Xiao Chen dapat menebak semua ini. Namun, yang tidak ia duga adalah bahwa putra mahkota Dewa Naga telah bergabung dalam perburuan untuknya. Condensing Cloud City, kota terakhir di perbatasan utara sebelum meninggalkan Kekaisaran Naga Ilahi. Xiao Chen memilih rute ini setelah beberapa putaran seleksi. Ia menyeka darah di pedangnya. Mayat beberapa anggota Korps Pelindung Naga tergeletak berserakan di padang rumput luas 5.000 km jauhnya dari kota. Saat Xiao Chen mendekati perbatasan, pengejaran semakin intensif. Dia mengubah rutenya beberapa kali, tanpa pola apapun, bergerak dengan santai. Namun, dia akan selalu ditemukan tak lama kemudian. Sulit membayangkan betapa sulitnya melarikan diri tanpa topeng Dewa Kematian. Xiao Chen mungkin akan ditemukan dalam waktu kurang dari setengah bulan. Setelah kota ini, aku seharusnya bisa meninggalkan Kekaisaran Naga Ilahi. Xiao Chen melihat ke kejauhan. Meskipun tidak ada siluet yang muncul di ujung penglihatannya, indera spiritualnya dapat menangkap keberadaan kota awan kondensasi. Kemana kau akan pergi selanjutnya? Sang bertanya kepada Xiao Chen sambil memperhatikan Xiao Chen menangani mayat-mayat itu. Setelah Xiao Chen meninggalkan Kekaisaran Naga Ilahi, dia akan bebas berkeliaran sesuka hatinya. Dunia ini luas. Akan ada tempat untuk Xiao Chen. Ada banyak tempat yang ingin dikunjungi Xiao Chen. Dia bahkan berpikir untuk kembali ke alam Kunlun. Namun, ketika dia mempertimbangkan jarak yang jauh, itu akan membuang terlalu banyak waktu dengan kultivasinya saat ini. Xiao Chen bisa pergi ke dinasti Yanwu. Kakak laki-lakinya Ye Zifeng berada di ibu kota dinasti Yanwu. Dia juga berteman dengan Markis Naga Terbang, jadi dia tidak perlu khawatir untuk mendapatkan referensi. Dia juga bisa pergi ke dinasti Tianwu. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa menemukan berita tentang Chu Chaoyun. Dia bisa pergi ke Kekaisaran Gagak Emas, pemimpin 8 kekaisaran besar saat ini. Ao Jiao dan Little Yellow Feather ada di sana, jadi itu adalah pilihan yang cukup bagus. Dia juga tidak bisa pergi ke tempat-tempat ini. Dia bisa meninggalkan Central Grid Realm dan pergi ke Laut Terlarang dan mencari Xiao Su dan yang lainnya. Setelah mendapatkan warisan Raja Bajak Laut Scarlet Blood, kelompok bajak laut Black Cutlass bisa bangkit di salah satu dari 7 laut terlarang. Ada terlalu banyak pilihan, yang membuat Xiao Chen dalam kebingungan. Ayo pergi ke bekas tanah Azure Dragon. Kita bisa membuat rencana lebih lanjut setelah itu, kata Xiao Chen lembut setelah berpikir sejenak. Azure Dragon, itu sesuatu dari dulu sekali. Aku ingat bahwa Azure Dragon adalah pemimpin Divine Dragon jauh di awal Martial Epoch, kata sang lembut setelah berpikir sejenak. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Lalu, apakah kamu tahu mengapa Azure Dragon punah? Sang tersenyum pahit. Ingatanku semua berasal dari Proping Mulberry Tree, yang hanya seorang pengamat. Bagaimana dia bisa memahami hal-hal ini? Memang, seperti yang diharapkan Xiao Chen. Dia merasa sedikit kecewa, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelidiki. Naga langit yang dikurung di penjara naga langit berbintang itu berkata bahwa dia pernah pergi ke tanah lama naga biru. Dia bahkan tampaknya tahu beberapa rahasia. Namun, naga langit tidak memberi tahu Xiao Chen di mana tanah naga biru berada. Xiao Chen hanya bisa mencari informasi dari ingatan Kaisar Naga Berlumuran Darah, lalu membandingkannya dengan peta saat ini untuk melihat apakah dia bisa menemukan tanah itu. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Xiao Chen melihat sekeliling dan menemukan daerah terpencil tempat dia mengeluarkan prasasti alam semesta ilahi. Sang masuk ke dalamnya. Bahkan dengan prasasti alam semesta ilahi, Xiao Chen tidak bisa bergerak dengan hati-hati, jadi dia hanya bisa membunuh. Sangat disayangkan bahwa setelah Xiao Chen memasuki prasasti alam semesta ilahi, dia tidak bisa mengoperasikannya. Kalau tidak, dia bisa bersembunyi di prasasti alam semesta ilahi dan bepergian di dalamnya. Tidak akan ada risiko apapun. Dunia di dalam prasasti alam semesta ilahi itu kacau. Tanah tandusnya tampaknya tidak dapat diperbaiki.
Di masa depan, ketika kamu memiliki sumber daya yang cukup, kamu dapat menciptakan dunia di prasasti alam semesta ilahi ini, kata sang lembut sambil melihat sekeliling, merasa ini sangat disayangkan. Ini adalah alat ilahi spasial yang dicari oleh banyak kaisar berdaulat. Namun, Xiao Chen hampir tidak dapat menggunakannya. Xiao Chen merasa tidak berdaya tentang ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Di tangannya, prasasti alam semesta ilahi hanyalah sebuah cincin penyimpanan besar. Dia tidak dapat mengeluarkan banyak kegunaannya yang menakjubkan. Dia sebenarnya hanya dapat menempatkan tanda spiritual pada prasasti alam semesta ilahi ini tetapi tidak memurnikannya. Masih belum bisa dikatakan bahwa itu milik Xiao Chen. Jika seorang ahli merampasnya, ahli itu dapat dengan mudah menghapus tanda spiritualnya. Harta karun ini dapat berganti pemilik kapan saja. Selain Xiao Chen dan Sang, ada juga pohon naga melingkar 7 warna dan pohon muda pohon mulberry yang menyangga. Buah naga melingkar dengan berbagai warna di pohon naga melingkar berkedip dengan cahaya yang berbeda. Xiao Chen duduk bersila di bawah pohon, mengolah seni tempering tubuh naga ilahi. Dia berharap untuk menyelesaikan teknik kultivasi ini dan membentuk tubuh ilahi yang diperoleh. Sang merawat pohon muda pohon mulberry yang menyangga di samping. Ketika langit berubah gelap, Xiao Chen keluar dari prasasti alam semesta ilahi, mengembalikannya ke tubuhnya, dan melanjutkan perjalanannya. 5.000 kilometer tidak jauh baginya. Xiao Chen bergegas dengan kecepatan penuh. Dalam waktu kurang dari 4 jam, kota awan kondensasi muncul di hadapannya. Lampu-lampu menerangi kota awan kondensasi dengan terang di malam hari, menghadirkan pemandangan yang luar biasa ramai. Kota di perbatasan memang ramai. Korps pelindung naga berpatroli dan menjaga perbatasan siang dan malam, selain dari tanah terlarang yang berbahaya. Melewati kota ini adalah pilihan yang paling tepat jika Xiao Chen ingin menyeberangi perbatasan. Rute memutar akan membawanya 1,5 tahun, yang akan sangat merepotkan. Xiao Chen melepas topeng Dewa Kematian, dan tulang-tulang di bawah wajahnya menggeliat. Setelah beberapa saat, dia tampak seperti orang lain. Teknik penyamaran semacam ini hanya mengubah penampilan seseorang. Itu tidak bisa menyembunyikan aura seseorang. Itu tidak terlalu berguna melawan seorang ahli. Xiao Chen telah tinggal di Kekaisaran Naga Ilahi selama lebih dari setahun. Korps pelindung naga dan pengawal naga darah pasti telah mendapatkan beberapa barangnya, yang memiliki auranya di sana. Namun, Xiao Chen harus mengambil risiko ini pada tahap terakhir. Dia percaya bahwa dia telah meninggalkan pengawal naga darah dan korps pelindung naga jauh di belakang. Selama dia bergegas, dia seharusnya bisa menyeberangi perbatasan dengan sukses. Xiao Chen melihat beberapa pemberitahuan pencarian orang dipasang di tembok kota dekat gerbang kota. Foto dirinya ada di antara mereka. Untungnya, para kultivator yang menjaga gerbang kota tidak terlalu kuat. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia membayar tol dengan pil surgawi purba, lalu memasuki kota. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di padang rumput tempat Xiao Chen membantai korps pelindung naga, putra mahkota Dewa Naga Qin Ming melihat sekeliling, ekspresinya berubah saat dia melakukannya. Setelah beberapa saat, seorang anggota korps pelindung naga muncul dan melaporkan informasi yang dia kumpulkan. Menarik, setiap kali, aku selalu terlambat 1 langkah. Aku tidak percaya ini hanya kebetulan. Qin Ming menunjukkan senyum mengejek di wajahnya yang tampan. Dia menyadari adanya campur tangan tersembunyi dari beberapa faksi. Tidak menemukan Xiao Chen di awal masih masuk akal. Namun, jangkauan pencarian Qin Ming telah menyempit secara signifikan, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan pihak lain. Ini sungguh aneh. Meskipun demikian, ini masuk akal. Istana naga ilahi lainnya senang melihat orang seperti itu berhasil. Mereka tidak rela membiarkan orang-orang istana naga emas melenyapkannya. Yang mulia putra mahkota, orang itu seharusnya sudah mencapai kota awan kondensasi sekarang. Kita dapat mengirim perintah kepada penguasa kota-kota awan kondensasi untuk menyegel kota. Kemudian, kita bisa pergi dan menangkapnya. Seorang anggota korps pelindung naga memberikan saran yang kedengarannya sangat masuk akal. Namun, Qin Ming menjawab dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Orang-orang ini mungkin sudah bersiap sejak lama. Kita tidak bisa menghentikannya. Dia ditakdirkan untuk meninggalkan Kekaisaran Naga Ilahi hidup-hidup.
Yang mulia, tidak perlu bersikap pesimis. Jika kita bepergian sepanjang malam dan menyerbu, siapa yang berani menghalangi Korps Pelindung Naga dari pekerjaan mereka? Bagaimana jika itu adalah pengawal naga darah? Ah! Anggota Korps Pelindung Naga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Mengapa pengawal naga darah membantu Xiao Chen? Namun, mereka tidak berani menanyai Qin Ming, jadi mereka tidak mengatakan apapun. Mundur. Korps Pelindung Naga tidak perlu berpartisipasi dalam masalah yang tersisa. Saya sudah membuat pengaturan sejak lama. Tidak peduli bagaimana itu, mereka tidak akan dapat melindungi Anda. Keyakinan melintas di mata Qin Ming saat dia melambaikan tangannya untuk membubarkan Korps Pelindung Naga. Ya, anggota Korps Pelindung Naga tidak berani menolak. Malam tiba di kota awan kondensasi. Saat Xiao Chen menyusuri jalan-jalan, kota itu tetap ramai dan terang meskipun malam telah larut. Setelah 3 bulan berkultivasi, seni tempering tubuh naga ilahi Xiao Chen sudah sangat dekat dengan puncak kesempurnaan lapisan ke-6. Dia bisa menerobos kapan saja. Karena itu, dia memilih untuk tidak segera pergi. Dia menemukan penginapan di sebuah penginapan yang biasa-biasa saja. Setelah Xiao Chen masuk ke penginapan, dia duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Energinya mengalir untuk seni tempering tubuh naga ilahi. Irama napasnya berubah dengan metode sirkulasi. Setelah beberapa saat, ki naga biru membubung dari tubuh Xiao Chen, berkobar seperti api. Kotoran di tubuhnya terbakar dalam api, perlahan-lahan hilang dari tubuhnya. Seni tempering tubuh naga ilahi terus-menerus mengubah tubuh fisik Xiao Chen, diam-diam mengubahnya menjadi tubuh ilahi yang diperoleh. Tubuh ilahi yang diperoleh tidak dicapai dalam 1 hari. Sejak Xiao Chen mulai mengolah seni tempering tubuh naga ilahi, tubuhnya sudah mulai berubah. Tulang naga, urat naga, dan darah naga. Xiao Chen tidak menyadari bahwa perubahan ini adalah untuk mempersiapkan tubuh ilahi yang diperoleh. Ketika cahaya matahari pertama bersinar ke dalam ruangan dari timur, mencerahkan langit, Qi ungu muncul. Setelah itu, Qi ungu mengalir ke dalam ruangan dalam aliran yang stabil di bawah sinar matahari. Tubuh Xiao Chen mengeluarkan kabut biru, dan suara berderak datang dari seluruh tubuhnya, yang menggeliat tanpa henti. Penampilannya yang berubah kembali normal. Xiao Chen mengalami rasa sakit yang luar biasa seperti puluhan ribu pisau memotong tubuhnya sementara palu yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya. Ini adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Memperoleh tubuh ilahi yang diperoleh berarti mengalami kelahiran kembali, seseorang perlu mengalami metamorfosis ini. Siksaan Xiao Chen berakhir hanya ketika matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Dia membuka matanya dengan susah payah, dan sinar matahari yang menusuk membuat matanya sakit. Namun, tubuh fisiknya menyesuaikan diri dengan sinar matahari yang intens di saat berikutnya dan melepaskan cahaya terang. Xiao Chen berhasil mengolah seni tempering tubuh naga ilahi hingga ke puncak kesempurnaan lapisan ke-6. Dia mengembuskan napas panjang berisi udara keruh. Tatapan matanya berubah sangat tajam. Seluruh tubuhnya, dari atas hingga bawah, telah mengalami kelahiran kembali. Dengan sebuah pikiran, Vital Qi mengembun di dalam tubuhnya. Vital Qi yang awalnya tak terlihat menyatu menjadi garis-garis biru samar saat mengalir melalui tubuhnya. Saat Xiao Chen mengepalkan tangan kanannya, garis-garis biru samar Vital Qi yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya segera terkumpul menjadi gumpalan Vital Qi berbentuk naga dalam cahaya tinjunya. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya tinjunya terasa sangat mengerikan, 200 kekuatan kuali. Ini tubuhku. Xiao Chen terkejut. Perubahannya sangat besar, jauh melampaui imajinasinya. Untuk berpikir bahwa kau tidak mengolah seni tempering tubuh naga ilahi yang kuberikan padamu. Omong kosong apa tubuh perang naga ilahi itu? Berhentilah mempermalukanku. Cepat pergi dan kembangkan seni tempering tubuh naga ilahi. Berhentilah membuang-buang waktu. Kata-kata menghina masa lalu dari Kaisar Naga berlumuran darah muncul di benaknya saat Xiao Chen menghela nafas. Kaisar Naga berlumuran darah tidak berbohong padanya. Saat itu, Xiao Chen tidak fokus mengolah seni tempering tubuh naga ilahi. Ternyata itu adalah harta yang luar biasa, dan ini baru permulaan. Memperoleh tubuh ilahi yang diperoleh berarti bahwa fisik Xiao Chen telah berubah dari fondasinya. Sebelumnya, Xiao Chen hanya memiliki kemampuan pemahaman yang mencengangkan. Namun, fisik dan fondasinya tidak dianggap sebagai peringkat teratas.
Sekarang setelah ia memperoleh tubuh ilahi yang diperoleh, kemampuan pemahamannya tetap luar biasa, tetapi potensinya berubah menjadi sangat menakutkan. Gurel, gurel, tiba-tiba, suara yang tidak biasa keluar dari perut Xiao Chen. Anehnya, dia merasa lapar. Pada tingkat kultivasinya, dia bisa menahan diri untuk tidak makan makanan biasa. Dia hanya perlu memuaskan keinginan lidahnya. Meskipun begitu, dia merasa lapar. Ini benar-benar aneh. Setelah merapikan dan mengubah penampilannya, Xiao Chen pergi ke lantai 2 penginapan, menemukan meja di dekat jendela, dan duduk. Kemudian, dia memesan banyak hidangan sekaligus. Setelah semua makanan disajikan, Xiao Chen mulai melahapnya. Dia merasa sangat riang. Dia sudah lama tidak makan sepuasnya seperti ini. Pelanggan, selera makan Anda sangat besar. Bahkan para kultivator besar itu tidak bisa menghabiskan seluruh makanan di atas meja. Pelayan penginapan itu berjalan mendekat, tersenyum sambil menatap Xiao Chen. Sepertinya dia mencoba mendapatkan tip. Xiao Chen tersenyum tanpa mengatakan apapun. Xiao Chen baru saja membentuk tubuh ilahinya, jadi dia perlu diisi ulang. Tentu saja, orang lain tidak akan mengerti. Dari penampilan Anda, sepertinya Anda belum makan apapun selama beberapa bulan. Melihat Xiao Chen tetap diam, pelayan itu tidak berhenti tersenyum saat dia duduk di seberang Xiao Chen dan mulai makan dan minum. Hati Xiao Chen hancur saat dia menyapu indera spiritualnya ke sekelilingnya. Setelah dengan hati-hati menilai semua orang, dia terkejut menemukan bahwa semua pelanggan di lantai 2 telah menjadi ahli dengan ki pembunuh yang ditarik pada suatu saat. Itu adalah pengawal naga darah. Saat Xiao Chen berjuang mengatasi keterkejutannya, wajah pelayan yang duduk di seberangnya berubah menjadi wajah yang dikenalnya setelah beberapa saat. Itu adalah wakil kepala Balai Li dari Balai Penegakan Hukum Istana Naga Langit. Adik Xiao Chen, keterampilan menyamarmu agak tidak memadai. Wakil kepala Balai Li menatap Xiao Chen dengan seringai lebar, tampak agak sombong. Xiao Chen tidak melihat penyamarannya. Xiao Chen menyeka minyak dari bibirnya, lalu berkata dengan lembut, aku meremehkan kemampuan pengawal naga darah. Kupikir aku berhasil bersembunyi dari dunia, mencegah semua orang menemukanku di sepanjang jalan. Ternyata pengawal naga darah telah mengawasi setiap gerakanku. Jika Xiao Chen tidak menyadari bahwa pengawal naga darah mengetahui semua yang dilakukannya, dia akan benar-benar bodoh. Wakil kepala Balai Li tersenyum dan berkata, jangan rendah hati. Pengawal naga darah masih harus berusaha keras untuk mencarimu. Jika kamu tidak berada di Kekaisaran Naga Ilahi, kami mungkin tidak dapat menemukanmu. Bagaimana kabar kepala istana pertama? Xiao Chen tidak bertanya tentang hal lain, hanya hal yang paling membuatnya khawatir. Wakil kepala Aula Li mendesah pelan dan berkata, kamu masih Xiao Chen yang kukenal. Kamu tidak bertanya mengapa aku tidak menangkapmu terlebih dahulu. Kepala istana pertama baik-baik saja. Dengan prestisenya di Istana Naga Langit, tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun, dia tetap tidak bisa lepas dari hukuman, dia hanya akan dikurung selama beberapa dekade. Dibandingkan dengan itu, kamu seharusnya lebih peduli pada dirimu sendiri. Xiao Chen tersenyum tak berdaya. Jika kamu ingin menangkapku, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Kamu tidak akan menunggu sampai sekarang. Jika tebakanku benar, itu berkat usahamu sehingga Istana Naga Emas selalu terlambat satu langkah. Memang benar, penguasa naga bayangan pengawal naga darah secara pribadi memerintahkan kami untuk melindungimu saat kamu pergi. Jangan tanya kenapa, aku tidak tahu. Wakil kepala Aula Li mengangkat bahu, menunjukkan ketidaktahuannya. Penguasa naga bayangan secara pribadi memerintahkan untuk melindungiku saat aku meninggalkan Kekaisaran Naga Ilahi. Xiao Chen merasa terkejut di dalam hatinya. Ini benar-benar tak terduga karena dia belum pernah bertemu orang itu. Lebih jauh lagi, dia tidak bisa mengantisipasi tindakan seorang ahli di level penguasa naga bayangan, seseorang yang berdiri di puncak seluruh alam besar pusat. Teruskan saja, kami telah menguasai kota ini terlebih dahulu. Orang-orang dari Istana Naga Emas dan Korps Pelindung Naga tidak akan dapat menemukanmu di sini, kata wakil kepala Aula Li sambil berdiri. Xiao Chen meninggalkan beberapa spirit jade dan berdiri untuk pergi. Namun, dia tidak dapat menghilangkan keraguan di hatinya. Wakil kepala Aula Li berjalan bersama Xiao Chen. Seperti yang dijanjikannya, Xiao Chen berhasil menyeberangi perbatasan tanpa menemui gangguan apapun.
Xiao Chen menoleh ke belakang untuk melihat kota awan kondensasi di belakangnya. Kemudian, dia mempertimbangkan rawa kuno yang luas dan tak berujung di depannya. Tempat ini dikenal sebagai rawa air awan. Ada mata air setiap 5 km dan sungai setiap 50 km. Ketika seseorang melihat ke kejauhan, yang terlihat hanyalah kabut tipis. Siapa yang tahu seberapa jauh rawa kuno ini membentang? Begitu Xiao Chen memasuki rawa air awan ini, dia tidak akan lagi berada di Kekaisaran Naga Ilahi, dia akan sepenuhnya aman. Namun, rawa air awan bukanlah tempat yang damai. Binatang buas berkeliaran di sana, dan lingkungannya keras. Saat Xiao Chen menatap ke kejauhan, semburan ki pembunuh datang padanya. Dia segera merasakan bahaya. Itu adalah wakil kepala Aulali. Dia benar-benar melancarkan serangan ke Xiao Chen. Xiao Chen tidak punya waktu untuk berpikir. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia melemparkan pukulan. Bang! Tinju cahaya Xiao Chen mendarat di bahu kanan wakil kepala Aulali, sementara serangan telapak tangan wakil kepala Aulali mendarat di bahu kiri Xiao Chen. Puci! Wakil kepala Aulali memuntahkan seteguk darah, sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Tulang-tulang di bahu kanannya hancur, memaksanya untuk mengatupkan giginya. Sedangkan untuk Xiao Chen, serangan pihak lain menjatuhkannya. Ketika dia mendarat, dia berada di rawa air awan. Xiao Chen tidak mengalami cedera sama sekali. Xiao Chen tiba-tiba terbangun. Wakil kepala Aulali sedang melakukan pertunjukan, tindakan terakhirnya untuk mengusir Xiao Chen. Wakil kepala Aulali menyeka darah dari bibirnya saat dua pengawal naga darah mendukungnya di kedua sisi. Dia tersenyum pahit. Orang ini benar-benar kejam dalam serangannya. Dia hampir memukulku setengah mati. Ini bagus juga. Luka-lukaku akan menjadi penjelasan yang bagus. Ayo kembali. Saat Xiao Chen melihat kelompok wakil kepala Aulali pergi, dia mengucapkan terima kasih dalam hati. Sekarang setelah Xiao Chen meninggalkan Kekaisaran Naga Ilahi, emosinya menjadi rumit. Sebelumnya, ia berusaha keras untuk memasukinya. Sekarang setelah ia pergi, ia membayar harga yang lebih besar daripada saat ia tiba. Takdir benar-benar tak terduga. Urusan dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Namun, Xiao Chen akan kembali cepat atau lambat. Ia akan kembali secara terbuka dengan hormat. Xiao Chen melihat sekali lagi perbatasan kekaisaran, ke kota terakhir. Kemudian, ia berbalik dan memasuki kabut putih berkabut di rawa air awan. Langit tampak luas, dan air tampak luas. Ada mata air setiap 5 km dan sungai setiap 50 km. Rawa air awan benar-benar sesuai dengan namanya. Plot, plot, plot. Saat Xiao Chen menginjak tanah berlumpur, dia bergegas sepanjang jalan, berjalan menembus kabut. Perjalanan berlanjut dengan damai selama 3 hari. Selain beberapa binatang buas yang nekat, tidak ada keributan. Hasilnya, Xiao Chen merasa tenang. Dia tahu dia relatif aman. Namun, dia tidak lengah. Istana Naga Emas sudah berusaha keras, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Setidaknya dia harus menyeberangi rawa air awan. Xiao Chen membiasakan diri dengan tubuh ilahi yang diperolehnya saat dia bepergian. Dia juga tidak tertinggal dalam kultivasinya. 7 hari kemudian, dia hampir mengenal tubuh ilahi yang diperolehnya. Xiao Chen agak lelah dengan rawa air awan, tetapi dia bisa segera pergi. Semuanya berjalan lancar. Tweet-tut, suara apa itu? Seruling. Tepat saat kewaspadaan Xiao Chen menurun drastis, sesuatu yang aneh terjadi. Suara seruling yang panjang terdengar di tengah kabut yang luas. Xiao Chen melihat sekeliling dan tidak melihat apapun. Namun, suara seruling terus berlanjut tanpa henti. Dia berteriak, teman mana yang meniup seruling? Mengapa tidak menunjukkan dirimu dan bertemu? Suara seruling berhenti, dan seseorang berjalan keluar dari kabut di depan perlahan-lahan. Orang ini tampak seanggun batu giok, tampan dengan wajah yang lembut. Dia memegang seruling di tangannya dan melayang di tengah kabut, tampak seperti makhluk surgawi yang tiba di dunia fana. 3 tanda merah tua, membentuk anggrek yang cerah dan indah, terlihat mencolok di dahinya. Awan putih terbang di kedalaman awan putih, mimpi mempersembahkan musik pada cahaya bulan. Saya Bai Yunfei, di sini untuk membantu Qin Ming. Saya telah menunggu saudara Xiao sejak lama. Catatan TL, Bai Yunfei berarti awan putih terbang. Puisi itu adalah plesetan dari namanya.
Bai Yunfei. Xiao Chen pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Bai Yunfei adalah ahli terkuat dari generasi muda klan kerajaan Kekaisaran Binatang Rawa Putih. Statusnya di Kekaisaran Binatang Rawa Putih setara dengan Qin Ming. Bai Yunfei menjadi terkenal di wilayah utara bertahun-tahun yang lalu, dikatakan tak tertandingi di antara generasi muda wilayah utara. Dia sangat kuat. Memikirkan bahwa Qin Ming meminta bantuan dari orang ini. Hati Xiao Chen hancur. Dia bertanya dengan dingin, sejak kapan orang-orang dari klan kerajaan Kekaisaran Binatang Rawa Putih merendahkan diri untuk menjadi anjing Qin Ming. Bai Yunfei berkata dengan lembut, "Saudara Xiao, jangan marah. Aku hanya berutang budi padanya dan harus membayarnya kembali. Jika kau punya permintaan, aku bisa mencoba memenuhinya sebelum kau mati." Pikiran Xiao Chen berkecamuk. Kultivasi orang ini terlalu tinggi. Bakat, kemampuan pemahaman, dan garis keturunannya semuanya luar biasa. Dia adalah seseorang yang mungkin tidak akan muncul sekali dalam 10.000 tahun. Orang seperti itu telah meletakkan fondasi yang kuat sebelum Xiao Chen tiba di Central Grid Realm. Jika Xiao Chen punya waktu 1,5 tahun lagi, dia mungkin bisa melawan orang ini. Namun, dia hampir tidak bisa melakukannya sekarang. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa wakil Hall Master Li dan yang lainnya mungkin telah ditipu. Qin Ming mungkin telah menarik perhatian pengawal naga darah dengan sengaja di Kekaisaran Naga Ilahi. Qin Ming tahu bahwa jika dia bergerak di Kekaisaran, dia akan terhalang. Jadi, dia membiarkan Xiao Chen pergi sehingga Bai Yunfei ini bisa datang dan membunuh Xiao Chen tanpa halangan apapun. Ini adalah rencana yang bagus. Namun, Qin Ming ini merasa yakin untuk mengirim Bai Yunfei sendirian untuk membunuh Xiao Chen. Cloudwater Marsh kebetulan adalah tempat para kultivator White Marsh Beast Empire dapat mengeluarkan kekuatan mereka sepenuhnya. Hentikan omong kosong itu dan bergeraklah. Xiao Chen menunjukkan ekspresi dingin, mengabaikan kemunafikan Bai Yunfei. Hatiku sejernih bulan yang cerah. Sayangnya, saudara Xiao menunjukkan permusuhan seperti itu kepadaku. Aku merasa sangat terluka. Bai Yunfei dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sambil memegang serulingnya di tangan kanannya, dia perlahan menepuk telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Xiao Chen menyipitkan matanya. Gerakan menepuk dari pihak lain terasa agak aneh. Oh tidak, Xiao Chen dengan lembut mendorong dengan kakinya. Dalam sekejap, dia melayang ke udara dengan kedua lengannya terentang. Boom! Seekor ular raksasa tiba-tiba muncul di tempat Xiao Chen berada. Kemudian, ular itu membuka rahangnya tetapi tidak menggigit apapun kecuali udara. Keringat dingin segera menutupi Xiao Chen. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan menjadi santapan binatang buas ini. Dengan sifatnya yang licik, Bai Yunfei memang sangat berbahaya. Sambil mengobrol dengan senyum tipis, dia sudah mulai mempersiapkan jurus mematikannya secara diam-diam. Meski begitu, dia tampak sangat riang. Teknik gerakan hebat. Bai Yunfei mendesah dan menunjuk dengan serulingnya. Pada saat berikutnya, puluhan ribu gambar ular melesat keluar dari permukaan rawa seperti anak panah, terbang ke arah Xiao Chen. Gemuruh, tanah berguncang. Pemandangan puluhan ribu ular yang terbang ke udara pada saat yang sama tampak mengejutkan. Itu bahkan memancarkan aura yang lebih mengerikan daripada Dragon Might. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghancurkan ini. Aku mengendalikan semua ular dalam radius 5.000 km dengan serulingku. Bai Yunfei berdiri tegak dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya. Ia tampak tenang dan percaya diri di tengah kabut. Menurut pendapat Bai Yunfei, Xiao Chen sudah mati sejak Xiao Chen melihatnya. Bai Yunfei berpikir bahwa ia hanya perlu menebak apakah butuh 3, 2, atau 1 gerakan untuk menghabisi Xiao Chen. Kemarahan Cakrawala. Tepat saat Bai Yunfei mengantisipasi Xiao Chen akan menangkis dan terluka parah, memikirkan bagaimana ia akan memberikan pukulan fatal kepada Xiao Chen dengan ganas merentangkan jari-jarinya. Tepat pada saat itu, Xiao Chen mencengkeram puluhan ribu ular itu. Boom! Xiao Chen mengepalkan tinjunya dengan erat. Ketika ia membuka tangannya lagi, darah menyembur ke udara, bersama dengan kilat dan cahaya pedang. Xiao Chen menghancurkan gerakan mematikan Bai Yunfei dalam satu gerakan. Aku harus pergi. Sementara pihak lain teralihkan, Xiao Chen berubah menjadi sambaran petir dan terbang di atas pihak lain. Sialan,
Bai Yunfei merasa marah dan terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen dapat dengan mudah mematahkan jurus ini. Saat keterkejutan Bai Yunfei berlalu, Xiao Chen telah berubah menjadi sambaran petir dan terbang sejauh 500 km. Mencoba lari, tidak semudah itu. Awan dengan jentikan tangan. Ekspresi serius muncul di wajah Bai Yunfei untuk pertama kalinya. Saat dia melambaikan tangannya, kabut naik sejauh 5.000 km, menyatu menjadi awan putih tak berujung. Tepat saat Xiao Chen merasa bingung, awan putih membentuk gunung jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Ini memaksa Xiao Chen untuk mengungkapkan wujud aslinya dan terus-menerus meninju untuk menghancurkan gunung. Kecepatan Xiao Chen menjadi sangat terbatas. Hujan dengan jentikan tangan. Bai Yunfei berteriak dingin, menyerang lagi. Hujan turun dari awan putih sejauh 500 km. Airnya beracun. Ketika Xiao Chen bersentuhan dengan satu tetes hujan, dia segera menyadari bahwa air itu mengabaikan energi esensi sejatinya. Air hujan putih berubah menjadi racun hitam yang mencoba menyerang tubuhnya. Untungnya, dia telah memperoleh tubuh ilahi, jadi dia tidak takut dengan air beracun ini. Namun, hujan turun tanpa henti. Jika Xiao Chen terus-menerus mengalami korosi, itu akan menjadi masalah. Xiao Chen mengutuk dalam hatinya. Orang ini seperti ular berbisa, jahat, ganas, dan terus-menerus mengganggunya. Setelah menjadi sasaran, dia akan mengalami kesulitan besar untuk melarikan diri. Kau masih ingin pergi setelah menjadi sasaranku, Bai Yunfei. Bai Yunfei bergerak cepat di tanah, anehnya cepat seperti ular berbisa. Cahaya hijau giok muncul di matanya. Mati, mengabaikan hujan beracun, Xiao Chen mengeluarkan busur bayangan dewa. Dia menarik tali busur kembali dan melepaskannya. Anak panah itu bergerak sangat cepat, tiba di hadapan Bai Yunfei. Alat jiwa, meskipun ada bahaya, Bai Yunfei yang terkejut tidak menjadi bingung. Sebuah kehendak tokoh berdaulat berkumpul dan melesat keluar, lalu menghentikan anak panah itu sejenak. Bai Yunfei dengan cepat menjauh, hanya menyisakan bayangan. Boom! Ketika anak panah itu mengenai bayangan, bayangan itu langsung hancur. Tanpa kehilangan momentum, anak panah itu terus melesat dan meledakkan lubang besar di tanah. Setelah lolos dari bahaya besar, Bai Yunfei mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Dia benar-benar memiliki alat jiwa. Artinya, dia memiliki peluang kecil untuk membunuhku. Aku tidak lagi dalam posisi yang tak terkalahkan. Aku bahkan mungkin jatuh di sini. Aku hanya tahu bahwa Qin Ming tidak akan meminta bantuan untuk sesuatu yang begitu mudah. Bai Yunfei mengutuk dalam hatinya, percaya bahwa Qin Ming telah menipunya. Membunuh Xiao Chen bukanlah pekerjaan mudah. Awalnya, Bai Yunfei mengira ia bisa menghabisi Xiao Chen dengan beberapa serangan. Sekarang, tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Baiklah, mari kita lihat berapa banyak anak panah yang bisa kau tembakkan. Bai Yunfei langsung bergerak, melanjutkan pengejarannya. Aku meleset. Sejak Xiao Chen mulai menggunakan busur bayangan dewa, ia tidak pernah meleset, sampai sekarang. Hujan beracun menutup jalan di depan. Namun, Xiao Chen mengatupkan giginya dan terus terbang ke depan, mengandalkan tubuh perang naga ilahinya. Begitu keluar dari rawa air awan ini, pihak lain tidak akan lagi menakutkan ini. Pada saat itu, Xiao Chen akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk melarikan diri. Tubuh fisik orang ini. Ketika Bai Yunfei melihat Xiao Chen bergerak di tengah hujan, ia merasa sangat terkejut. Ia paling mengerti betapa mengerikannya racun dalam hujan itu. Bai Yunfei pernah mengandalkan racun ini untuk menjatuhkan 10 tokoh berdaulat saat ia menjadi yang mulia suci, mengguncang seluruh wilayah utara. Karena seseorang dapat melewati hujan beracunnya tanpa rasa takut hari ini, bagaimana mungkin Bai Yunfei tidak terkejut? Orang ini harus mati. Bai Yunfei bertekad untuk menyingkirkan potensi bahaya ini, bahkan jika Qin Ming tidak membunuh Xiao Chen. Menghadapi hujan beracun, Xiao Chen bergerak cepat. Dengan setiap dorongan lembut dari rawa dengan kakinya, ia bergerak sejauh 50 km. Bai Yunfei yang mengejar telah menunggangi seekor ular putih di suatu waktu. Ular putih raksasa itu merayap di tanah, bergerak cepat. Ia tidak perlu khawatir tentang hujan beracun yang memercikinya. Ular putih itu mengejar Xiao Chen dengan kecepatan tercepatnya tanpa rasa takut. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera menyusul. Selain itu,
Bai Yunfei dapat mempertahankan energi esensi sejati dan kekuatan fisiknya, dengan kuat meraih kemenangan. Sebenarnya, Bai Yunfei dapat bergerak lebih cepat dengan terbang sendiri. Namun, ia agak takut pada busur bayangan dewa di tangan Xiao Chen. Jika Xiao Chen melepaskan anak panah dan mengejutkan Bai Yunfei, itu akan menjadi masalah. Bai Yunfei merasa lebih percaya diri untuk membuat ular putih mengejar Xiao Chen sementara ia fokus menghindari anak panah busur bayangan dewa. Namun, pinggiran rawa air awan muncul, memberi Xiao Chen sedikit harapan. Wosh! Xiao Chen tiba-tiba merasa rileks saat dunia di hadapannya meluas menjadi daratan tandus yang luas dan tak terbatas. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit, mengubah daratan menjadi merah tua sejauh 500 km. Tumbuhan jarang, dan tempat itu tidak memiliki kehidupan. Tempat apakah ini? Xiao Chen berpikir sejenak dan mengingat tempat apakah ini. Lautan terpencil. Ini adalah wilayah yang sangat luas dan tak terbatas di alam besar tengah. Bahkan jika wilayah utara dan wilayah timur digabungkan, keduanya tidak akan seluas lautan terpencil. Lautan terpencil terletak di antara wilayah utara, wilayah timur, dan dinasti Suewu. Konon, tempat ini merupakan medan perang utama dari perang besar sebelumnya antara golongan yang saleh dan golongan yang jahat. Awalnya, tempat ini adalah tanah keberuntungan, negeri ajaib. Setelah perang, semuanya berubah menjadi abu, berubah menjadi keadaan saat ini. Tidak ada laut, tetapi dataran yang luas, tak berujung, dan tandus. Itu terlalu luas, hampir seperti lautan daratan. Oleh karena itu, tempat ini dikenal sebagai lautan terpencil. Xiao Chen tidak menyangka akan tiba di tempat ini saat ia berlari melalui rawa air awan tanpa mempedulikan arahnya. Namun, itu tidak menjadi masalah. Saat ia membandingkan ingatan Kaisar Naga berlumuran darah dengan peta modern, tanah naga biru tampak berada di dalam laut sunyi. Sepertinya surga menginginkan Xiao Chen menuju tanah naga biru untuk mengikuti jejak leluhurnya. Tweet, tut, suara seruling terdengar sangat mengharukan. Bai Yunfei bergegas mengejar. Mendengar suara seruling, Xiao Chen sedikit mengernyit. Niat membunuh melintas di matanya. Ia tidak bisa terus seperti ini. Bahkan busur bayangan dewa tidak dapat menakuti pihak lain. Jika Xiao Chen tidak memberi Bai Yunfei pelajaran, Bai Yunfei tidak akan mengingatnya. Dia mencapai Laut Desolate. Berdiri di atas kepala ular putih itu, Bai Yunfei mengamati sekelilingnya dengan heran. Dia telah mengejar dari jarak yang begitu jauh, tanpa menyadari apapun, dan tiba di Laut Desolate. Setelah melihat sekeliling, Bai Yunfei dengan cepat mengetahui arah Xiao Chen. Ular sangat sensitif terhadap bau. Karena ular putih itu sudah mencium Xiao Chen, akan sangat sulit bagi Xiao Chen untuk lolos dari kejaran. Laut Desolate, biarlah. Tempat ini benar-benar menjijikkan. Lingkungan yang gersang dan terik matahari di atas membuat Bai Yunfei, seorang kultivator air, merasa tidak nyaman. Ular raksasa di bawahnya merasakan hal yang sama. Aku tidak bisa terus menunggu. Tidak perlu membuang banyak waktu untuk naga berdarah campuran. Lengan baju Bai Yunfei berkibar lembut. Dia memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaganya, tidak menahan diri lagi. Auranya tiba-tiba melonjak ke tingkat yang mengerikan. Anggrek yang terbentuk oleh 3 tanda di dahinya tampak seperti bisa dipetik kapan saja, tampak sehalus dan semenarik darah. Pada saat berikutnya, Bai Yunfei dengan keras mendorong kepala ular putih itu. Dia mengangkat seruling ke bibirnya dan meniupnya dengan energi esensi sejatinya. Saat musik seruling yang menakjubkan bergema, sosoknya melayang di udara. Lingkungan sekitarnya terus berubah, tampak seperti dia sedang berteleportasi. Bai Yunfei bergerak sangat cepat, lebih dari 3 kali kecepatan ular putih itu. Bang, bang, bang. Hal yang lebih mengerikan adalah bahwa suara seruling itu tanpa pandang bulu memenuhi lingkungan dengan serangan gelombang suara saat menyebar di udara. Gelombang suara meratakan pegunungan dan meledakkan tanah merah hingga terbuka, mengirimkan lava yang keluar dari tanah. Batu-batu melayang di udara, menghadirkan pemandangan apokaliptik. Dimanapun Xiao Chen bersembunyi, selama Bai Yunfei menyusul, gelombang suara akan segera melukainya. Tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba, alunan musik seruling berhenti. Bai Yunfei mengerutkan kening berat saat ia menurunkan serulingnya. Ia melihat sekelilingnya dengan sedikit terkejut.
Hilang. Hilang sudah. Aura yang jelas dari sebelumnya telah lenyap. Rasanya seperti Xiao Chen telah terhapus dari dunia, tidak ada sama sekali. Di mana dia? Bai Yunfei mendesah pelan. Kemudian, ia mendongak dan tiba-tiba menemukan awan iblis menutupi langit sejauh 5.000 km, menghalangi langit dan matahari dan membuat sekelilingnya menjadi gelap. Begitu ia mendongak, sepasang mata muncul di awan iblis, menatapnya. Seorang ahli Dao Iblis. Ekspresi Bai Yunfei berubah saat dia melihat ke kejauhan. Dia melihat sosok berjubah hitam dengan topeng putih seperti porselen di puncak gunung di depannya. Topeng indah itu memiliki 2 baris vertikal tulisan aneh. Ketika Bai Yunfei mencoba merasakan kultivasi pihak lain, dia menemukan bahwa dia tidak bisa. Laut Desolate berbatasan dengan Kekaisaran Suewu. Wilayah yang luas ini mungkin adalah wilayah tempat para kultivator Dao Iblis paling aktif di Central Grid Realm. Tidak aneh bertemu dengan para kultivator Dao Iblis di sini. Tepat saat Bai Yunfei merasa bingung, jiwa binatang buas tiba-tiba muncul di depannya. Seekor binatang Qionqi, binatang buas Grid Desolate Eon. Bai Yunfei terkejut. Benda ini bahkan lebih menantang daripada anak panah God Sadobo. Meskipun Bai Yunfei sudah mundur secepat yang dia bisa, binatang Qionqi itu masih berhasil menggigitnya. Kemudian, jiwa Bai Yunfei berubah menjadi bayangan saat diseret keluar. Setelah binatang Qionqi menggigit jiwa Bai Yunfei, liontin giok di lehernya melepaskan cincin cahaya putih, yang secara paksa menarik jiwanya kembali ke dalam tubuhnya. Bai Yunfei menjerit kesakitan, wajahnya menjadi pucat. Sambil memegang dahinya, dia mundur dengan tergesa-gesa. Sebuah alat jiwa lainnya. Pemandangan panji hantu binatang Qionqi di tangan pria berjubah di puncak gunung membuat jantung Bai Yunfei berdebar kencang. Apa yang terjadi hari ini? Pertama, Xiao Chen dengan santai mengeluarkan alat jiwa. Kemudian, aku kebetulan bertemu dengan seorang kultivator Dao Iblis dengan alat jiwa. Bukankah alat jiwa seharusnya menjadi harta terlarang sekte? Apakah dunia telah berubah ke titik di mana aku harus membawa alat jiwa saat aku keluar di masa depan? Bai Yunfei merasa sangat tertekan saat dia memuntahkan darah. Dia tidak pernah menderita sebanyak ini dalam waktu yang lama. Tidak disangka bahwa dia bahkan menderita cedera parah pada jiwanya. Jika bukan karena memiliki barang yang bertahan melawan teknik jiwa, dia pasti sudah mati di sini. Mengapa kau menyerangku tanpa alasan? Jika kau tidak memberiku alasan, aku, Bai Yunfei, tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Bai Yunfei tahu bahwa dia cukup terkenal di Laut Desolate. Kebanyakan ahli Dao Iblis akan memberinya sedikit muka. Bahkan jika para kultivator Dao Iblis tidak memberi muka pada Bai Yunfei, mereka akan memberi muka pada klan kerajaan White Marsh Beast Empire. Klan Bai seperti penguasa yang menguasai wilayah Central Grid Realm. Suara menyeramkan datang dari pria berjubah itu. Haha, aku baru saja menangkap tubuh fisik yang bagus dan bersiap untuk berkorban dan membentuknya menjadi jiwa iblis. Kau menyerbu ke tempat ini sambil melepaskan serangan gelombang suara, dan kau masih bertanya mengapa aku menyerang. Enyahlah, jika bukan karena memberi muka pada klan Baimu, aku akan mengorbankanmu juga. Ini mengejutkan Bai Yunfei, baru saja menangkap tubuh fisik. Mungkinkah? Bolehkah aku bertanya kepada senior apakah tubuh fisik yang kau tangkap itu mengenakan pakaian putih dan beracun? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Enyahlah. Namun, Bai Yunfei tersenyum ketika pria berjubah itu mengamuk. Sepertinya itu benar. Tidak heran Xiao Chen menghilang tanpa suara. Jadi, orang aula pemakan jiwa ini berurusan dengannya dan bahkan akan memurnikan jiwanya. Hehe, itu sangat menyedihkan. Rasa sakit dari jiwa yang dikorbankan tidak tertahankan, membuat seseorang mencari kematian. Itu siksaan abadi. Orang ini berhasil mempraktikkan tinju naga tertinggi. Dia awalnya memiliki potensi yang tak terbatas. Memikirkan bahwa dia menemui akhir seperti itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Bai Yunfei segera merasa bahwa luka jiwanya tidak ada apa-apanya. Dia bahkan merasa agak bersalah. Akhir seperti itu karena dia mengejar Xiao Chen. Namun, jangan salahkan aku. Jika kamu mati dengan lemah lembut di tanganku, itu tidak akan sesakit ini. Maaf telah menyela, senior. Aku akan pergi sekarang. Sebelumnya, aku tidak tahu bahwa senior sedang mengorbankan dan memurnikan panji hantu,
kata Bai Yunfei dengan hormat sambil menangkupkan tangan, pergi setelah meminta maaf dengan senyum tipis. Setelah Bai Yunfei pergi jauh, menghilang ke rawa air awan, Xiao Chen perlahan melepas topeng dari wajahnya. Tidak perlu meminta maaf. Seharusnya aku yang meminta maaf, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat ke dalam panji hantu binatang Qiongqi, dia melihat sepotong jiwa Bai Yunfei di sana. Aku akan menyimpan sepotong jiwa ini terlebih dahulu. Mungkin aku bisa menggunakannya di masa depan.